ketemu lagi di Hot Room. Waktu kita singkat segmen terakhir. Partai Prima, apakah Anda mengharapkan, ya udahlah daripada ribut nasional, kabulkan aja Partai Prima sebagai peserta pemilu. Itu enggak harapan Anda? Oh iya. Itu harapannya? Iya. Dan sejak awal kami berjuang supaya menjadi peserta pemilu. ya. Ya Dan kan? kalau Anda dikabulkan itu, gugatan ini akan dicabut. Oh iya. Kita tidak punya kepentingan untuk menduat pemilu, Bang. Kita cuman punya kepentingan untuk ikut pemilu 2024. Agar boleh ikut. Iya. Pak Hasim, bos KPU, sudah ada permohonan resmi daripada ribut nasional, ya udah kabulin lah dia. Boleh nggak itu? Bang, kami dengan Partai Prima ini masih punya 2 perkara nih, Bang. Ya, itu dicabut semua kalau dia dikabulkan jadi peserta pemilu. Nanti dulu. Ya, karena alasannya kenapa? Yang pertama begini. Kan Partai Prima pernah menggugat KPU ke PT UN. Ya. 2 perkara kan. Ya. Yang terakhir perkara nomor 468. Ya. Yang itu diputus pada tanggal 19 Januari. Ya. Tanggal 2 Februari, Partai Prima itu mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Ya. Terhadap putusan PT UN perkara 468 tadi. Yang kalah siapa? Belum. Ya. Kami baru akan mengajukan apa itu namanya memori PK-nya kan. Ya. Nah, kontra memori. Kontra. Pertanyaannya begini. Dalam pandangan kami ya, di Ya. Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017, sengketa partai politik, sengketa tentang penetapan partai politik peserta pemilu itu pintunya yang pertama Bawaslu. Kalau ada partai menggugat ke Bawaslu dan kemudian kecewa ya dengan putusan Bawaslu, lalu mengajukan ke PT UN. TWN, hanya itu. Hanya itu. Kalau kemudian PT UN putusannya mengecewakan, selesai. Tidak ada pintu lain. Jadi menurut Bapak, secara hukum tidak ada jalur kompromi untuk mengabulkan Partai Prima untuk masuk peserta pemilu. Yes or no? Lewat jalur pengadilan. Karena ada Kalau dua, kompromi sekali lagi. sudah tidak mungkin. Kalau kompromi dalam arti administrasi tidak mungkin, Bang. Pak Agus, terima nasibmu. Ini kan sudah putus. Ya, Pengadilan sudah memutuskan. ya. Saya pikir sebagai bangsa yang harus dewasa dalam berpolitik. Menghormati putusan pengadilan begitu? Harus menghormati keputusan Gimana pengadilan. Pak Ali Mukhtar? Kompromi bisa nggak? Saya mau bilang bahwa dalam banyak diskusi memang orang bilang bahwa mereka tidak menerima putusan pengadilan. Ya. Tetapi tetap memang harus tunduk. Ya. Bahwa hari ini putusan pengadilannya kemudian itu kenapa pemerintah memberikan dukungan penuh kepada KPU untuk mengajukan banding. Ya. Artinya apa? Putusan ini juga bukan putusan di pinggir-pinggir jalan. Ini institusi negara. Artinya? Ada prosesnya yang harus ditempuh. Makanya dari tadi saya bilang, kalaulah ada orang yang menilai bahwa putusan ini batal demi hukum, tetap harus ada prosesnya. Tapi kalau menempuh proses sama saja dia kalah. Ada 2 amar putusan yang ini mengikat KPU. Ya. Satu, bahwa KPU telah melakukan kesalahan dalam verifikasi administrasi Prima. Ya. Ya. Yang kedua, KPU terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Ya. Gitu loh. Putusan pengadilan. Putusan pengadilan. Tapi Gitu kan loh. belum inkrah. Itu Karena belum ada inkrah itu, serta-merta. Bang Hotman, Ada karena serta-merta. belum inkrah itulah maka prosesnya tetap memang ada. putusannya itu namanya with for but before that, Ya. serta-merta walaupun belum inkrah Serta-merta. harus dieksekusi. Gimana, Bu Titi? Iya, kita Perlu nggak dikasih kompromi? Kabulkan aja. tidak ada prosedur yang sifatnya kompromi di luar prosedur formal ya. Satu-satunya yang bisa mempengaruhi kepesertaan itu ya prosedur melalui pengadilan. Ya. Nah ini kan KPU sedang menempuh upaya hukum. Kalau saya sih kepentingannya satu saja, pemilu itu harus berjalan 14 Februari pemungutan suara. Masalah kemudian proses hukum yang berjalan ini kita ikuti. Tentu saja dengan upaya dan ikhtiar terbaik ya. Karena bagaimanapun misalnya sedikit catatan juga sudah disampaikan, 20 Januari itu kan ada putusan sela ya Mas Hasyim ya, di Petun juga sudah selesai. Di situ sebenarnya sudah jadi alarm buat kita. Ketika misalnya argumentasi kompetensi absolut itu sudah ditolak, berarti kan memang ada intensi pengadilan negeri untuk menangani perkara ini. Nah oleh karena itu ke depan saya kira upaya hukum banding dari KPU ini menjadi ikhtiar satu, dia menjadi pembuktian kinerja KPU untuk membela apa yang sudah dilakukan oleh KPU. Tapi yang kedua juga proses hukum ini kita hormati. Tapi yang ketiga, yang lagi-lagi ya, nah kita berharap tidak ada substansi yang kemudian melampaui konstitusi. Melampaui konstitusi adalah soal konstitusionalisme.
Pasal 7, masa jabatan presiden itu adalah Oke. 5 tahun, hanya bisa dipilih 1 periode kembali dan itu tidak boleh dilampaui. Terima kasih. Kalau gitu kita tanya kepada Pak Charles sebagai ahli hukum tata negara. Pak Charles, bagaimana nanti pas menjelang pemilu 2024, pas keluar putusan kasasi memenangkan PT Prima? Partai. Sorry, Partai Prima. Gimana Pak? Dari tadi PT dibilang Ya, pada saat pemilu tiba-tiba Ya. Partai Prima dimenangkan. Apa yang terjadi sebagai ahli hukum tata negara? ya, yang menjadi persoalan itu adalah ini akan menjadi sulit untuk menjadikan Partai Prima sebagai peserta pemilu. Kenapa? Karena di putusan PN tidak menyatakan KPU wajib kemudian menjadikan Partai Prima itu sebagai peserta pemilu. Makanya dia hanya minta dikatakan bahwa bahwa KPU telah melakukan. Nah, nggak bisa. Nggak bisa Kenapa? juga? Karena kewenangan PN untuk memerintahkan untuk menjadi peserta pemilu pun juga nggak bisa, nggak ada begitu. Bang Hotman, Mas Jadi Charles ya, fokusnya adalah saya potong pada sedikit ya. pemilu. Sebentar, Pak. Paling Gimana, paling Pak? yang Saya potong dikabulkan sedikit nanti, ya. Bang Hotman, itu Jadi ini adalah perkara yang ganti ruginya dibawa- 500 Sebentar Pak Charles, kenapa? Perkara yang dibawa Bantu Partai Prima ke bukan Pengadilan milik Negeri Jakarta Pusat itu perkara perdata. Ya, Sepengetahuan kami ya, yang namanya perdata kan selalu diawali Ya. dengan mediasi dulu. ya. Di sidang ini nggak ada. Diawali dengan Dikebut ya? langsung pada pokok perkara. Berarti ada keanehan. Secara prosedur ada prosedur yang Kenapa tidak ditempuh. ngadu ke Mahkamah Agung? Ya kan masih proses begini Bang. Oke. Kita nggak boleh lah langsung Oke, ngadu-ngadu. silakan gitu. Pak Charles. Silakan Pak Charles. Ya, nah makanya itu. Jadi kalau yang paling-paling nanti yang akan dikabulkan ya kalau sampai di level Mahkamah Agung, saya yakin itu yang untuk putusan penundaan pemilu itu akan dikoreksi oleh Mahkamah Agung. Lalu yang untuk perkara mungkin ganti ruginya mungkin bisa diberikan kalau memang terbukti ya. Ya. Lalu termasuk juga mungkin saja pernyataan perbuatan melawan hukum itu bisa terbukti tapi tidak menjadi kewenangan dari pengadilan negeri untuk menghukum KPU. Nah, paling-paling nanti ya yang akan dikabulkan itu setidak-tidaknya untuk mengembalikan kerugian perdata yang dialami yaitu berupa kerugian material yang didalilkan oleh Partai Prima yaitu ganti rugi sebesar 500 juta. Dan itu pun nanti negara yang akan membayar seperti itu. Terima kasih Pak Charles. Jadi demikianlah akhir dari diskusi kita ini. Dan kata pemerintah, pemilu berjalan terus tidak akan ditunda. Pak KPU juga mengatakan. Satu dikit aja Bang. Silakan. Kami masih ada 2 urusan sama Partai Prima. Partai Prima ini masih ada 2 pintu. Yang pertama tadi ya, berdasarkan putusan PT UN yang perkara 468, Ya. Partai Prima kan mengajukan Kasasi, ya? bukan peninjauan kembali. Ya. Kami harus melayani ini, melakukan kontra memori. Itu akibatnya apa? Kalau ini sebetulnya ya, kalau menurut konstruksi hukum di penyelesaian sengketa partai politik di Undang-Undang Pemilu, selesai di PT UN, tidak bisa sampai ke yang lain-lain. Ya. Yang kedua, ini kan banyak pendapat gini, Mas Hasim, KPU kalau menganggap bahwa pengadilan negeri tidak punya wewenang itu, udahlah diabaikan aja, nggak usah banding. Karena apa? Bukan kompetensinya. Saya bilang, nggak bisa begitu. Kalau kami keberatan dengan putusan ini harus kami lawan dengan cara banding. Benar. Oke, jadi kita akan melihat nanti apa putusan banding dari Pengadilan Tinggi atas perjuangan dari Partai Prima. Dan juga kasasi, Dan ju- peninjauan kembali. Dan juga peninjauan kembali. Jadi masih panjang pertarungan hukum ini. Dan kita tetap berharap agar tetap pemilu berlangsung tepat waktu. Dan oleh karenanya, jangan lupa selalu nonton Hot Room Metro TV tiap hari Rabu jam 9.30 malam. Karena hanya di Hot Room lah hot-hot yang hostnya memang ahli hukum.